Kamu bukan siapa-siapa, maka ngontenlah di 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat datang di channelnya Konya Channel. Oke, teman-teman ya, kita di sini bakalan bahas tentang materi. Ya, ini sering sekali dibahas di kelas berbayar ataupun video-video yang berbayar. Tapi di sini kita bakalan bikin yang gratis dan ini bisa diakses buat semua orang. Dan semoga yang masuk video ini itu orangnya nggak berpikiran seperti jackpot. Maka dari saya di sini kita bakalan bongkar tuntas dan ya mungkin teman-teman kalau misalkan menonton tanpa di-skip ya, bukan bukan berarti saya nyuruh kalian untuk menyekip iklan, terserah. Iklan mau di-skip silahkan, saya nggak masalah. Tapi di sini yang saya harapkan, apa yang saya bicarakan itu bisa tersampaikan dengan secara utuh. Karena mungkin sebulan ke depan video ini bakalan saya hapus. Oke, pertama, kenapa saya bilang ini sering dibahas di kelas berbayar dan banyak sekali teman-teman saya di luar sana yang sering kita berbicara tentang masalah sosial media, itu mereka mengajarkan kepada saya ada satu hal, yaitu ambisi. Ambisi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu di tujuan kita. Nah, teman-teman, bohong rasanya ataupun munafik rasanya kalau saya ngonten tanpa adanya tujuan dan ambisi. Oke? Nah, terus teman-teman yang harus kalian sadari, di sini kita bakalan bongkar dan kita bakalan bahas secara gratis buat teman-teman yang nonton video ini. Kita bakalan bongkar dari step by step nyampe ke atas. Dan ini mungkin akan sedikit durasi lama. Nggak apa-apa, tapi yang penting kalian paham. Kenapa saya saranin ngonten? Karena 2025 itu seperti halnya kita mendapatkan harta karun di sosial media. Dapat uang dari angin, dapat uang dari cuma bikin video 10 menit, dapat uang dari endorsement, promosi, ya itu fakta. Dan teman-teman harus diketahui, di luar itu ada hal yang penting ya, yang penting kalian pikirkan dan untuk kalian jadikan tujuan. Yaitu apa, Bang? Value diri kita, nilai diri kita, itu yang harus kalian tujukan. Karena apa? Karena ketika kalian berfokus kepada kotak harta karun yang kalian sudah kasih titik jalannya di sini dan kalian salah tebak, kalian kecewa. Beda halnya kalian dengan tujuan untuk meningkatkan value diri kalian. Kalian gak dikenal sama siapa-siapa, kalian gak dikenal sama A, B, C, seluruh Indonesia gitu kan. Dulu ketika ingin mendapatkan value ataupun ingin dikenal sama banyak orang, itu mereka harus jadi artis terlebih dahulu ataupun di TV. Sedangkan zaman sekarang, zamannya kalian itu sosial media yang bisa kalian akses dengan HP kalian dan bisa kalian menjadi bikin video dengan HP kalian tanpa harus kalian bikin dengan kamera yang sangat mahal. Teman-teman, ini kesempatan dan ini waktunya untuk kalian berambisi untuk sukses di 2025 dan 2026 ke depan ya, teman-teman. Nah, kita bakalan bahas dari yang pertama itu value. Tadi udah saya jelasin sedikit. Value itu adalah nilai diri kita. Kita siapa sih? Bukan siapa-siapa gitu kan. Nah, kalian angkatlah value diri kalian. Kalian jadikan diri kalian itu bernilai. Maka ketika diri kalian itu bernilai, uang yang akan nyamperin kalian. Nah, teman-teman, dari value itu kalian harus tahu dulu diri kalian dulu. Diri kalian masing-masing, kalian harus tahu dulu diri sendiri aja. Tahu nggak, daripada kita mentingin diri orang lain, bahas orang lain gitu kan. Kalian pentingin diri kalian sendiri sendiri dulu gitu kan. Ini saya bakatnya kemana? Ini saya punya ciri khas khusus di mana gitu kan. Nah, teman-teman, personal nih, dari value ke personal branding itu berkaitan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman, makanya kalian harus kenali dulu diri kalian masing-masing. Nah, terus next, kalian udah tahu value. Terus yang kedua itu adalah tujuan. Tujuan yang tadi saya bahas. Kenapa saya bahas tujuan itu naikin value dulu? Karena biar uang itu datang kepada kita. Kalau diri kita itu skillnya udah oke, terus misalkan nilai diri kita udah bagus gitu kan, maka uang yang akan nyamperin kita, bukan kita yang ngejar uang. Nah, kenapa terus saya saranin ke teman-teman untuk ngonten di 2025? Karena ketika kalian tidur, video kalian ditonton sama orang dan itu menghasilkan uang. Nih saya jelasin sekali lagi ya. Ketika kalian tidur dan uang itu tidak datang ke kalian, maka berarti kalian yang harus mencari uang, gitu kan. Kalau konten kreator itu, teman-teman, dia bikin video, di videonya diupload dan dia ditonton terus sama orang yang baru, maka uang itu terus jalan. Kalian lagi tidur, video itu ditonton sama orang, jadi uang.
ya kan? Nah, terus teman-teman ya, memang kalau dibilang enaknya doang itu banyak, dari promosi, endorsement itu memang dibilang enak ya enak, enak, tapi yang nggak enaknya apa sih? Ya kita ngulang dari awal, misalkan kita pemula ini ya kan, udah saya bilang, yang kita nggak enaknya itu pas di bawah, tapi kalian harus tahu dan kalian harus ingat, ketika kalian di bawah naik setingkat ke tengah itu udah ngerasain enaknya luar biasa. Yang pertama, bahagianya gajian pertama. Yang kedua, bahagia melihat uang datang ke kalian tanpa harus kalian panas-panasan, tanpa harus kalian keluar keringat sebanyak mungkin. Ya, kalau masalah otak ya, memang otak itu takdirnya untuk mikir teman-teman. Ya, udah misalkan yang ada nih, pemula nih, udah dia males, terus misalkan dia nggak mau kerja berat, pengen ngonten, tapi otaknya nggak dipakai, tapi pikirannya nggak dipakai. Ya, berarti kan otak itu takdirnya untuk berpikir, untuk kita, pakai untuk berpikir. Kalau otaknya nggak dipakai ya gimana, gitu loh. Makanya yang masuk ke video ini saya bakalan kasih semuanya. Oke, next. Value, terus personal branding, terus yang ketiga, strategi kalian. Strategi kalian. Kenapa saya bilang di sini strategi? Di tengah, ya pastilah di awal-awal banyak yang skip video saya ataupun banyak yang mempercepat video ini. Jadi saya kasih strategi di tengah agar semoga yang nonton video ini dapat semua. Strategi, kalian harus tahu dulu sekarang tuh lagi gimana gitu kan. Oh iya, saya mohon maaf nih belum minal aidin wal faidin buat teman-teman ya. Saya ini syuting setelah hari H, kemarin lebaran, sekarang syuting. Saya minal aidin wal faidin, yang nonton video ini mau kapan yang nonton, yang penting saya minal aidin dulu ke teman-teman ya. Mohon maaf tadi saya lupa. Nah, yang pertama itu yang pertama yang ketiga itu strategi. Strategi kalian harus tahu dulu nih situasi sekarang gitu kan. Pas pertengahan lebaran itu memang ada penurunan. Penurunan dari segi pengguna di YouTube dan di Facebook. Ini saya analisa, teman-teman ya. Analisanya dari mana, Bang? Analisanya dari data yang saya dapat dari teman-teman kreator. Ya, mungkin ada kumpulan komunitas. Saya tanya, merah nggak punya kamu? Merah di mana? Di Facebook sama di YouTube. Satu lagi, kamu merah nggak sama YouTube sama Facebook? Oke, berarti ini sama semua gitu kan. Nah, terus kenapa saya bilang harus tahu dulu situasi dan lingkungan? Karena memang itu yang nggak bisa kita kontrol. Misalkan gini, kita main di Facebook ataupun di YouTube ya, kita main di situ, sedangkan lingkungan kita itu mengarah ke TikTok. Kemarin pas mau lebaran kan afiliator tuh pada dapat uang banyak tuh kan, karena ya tahulah sendiri lebaran gitu kan. Maka dari pengguna YouTube sama Facebook itu ada penurunan, ya itu normal gitu kan. Nah, terus strateginya gimana, Bang? Ya strateginya tetap kalian lihat strategi 2025. Jangan ngelihat sebenarnya 2025. Misalkan kan di Facebook nih, di Facebook kebanyakan itu dari konten yang 15 detik gitu kan. Ya kalian bikin strategi itu. Terus kalian bikin konten dulu yang benar, yang apa ya namanya ya, yang tersusun rapih lah, jangan terlalu nggak jelas gitu kan, jangan terlalu nggak jelas, tapi bikinlah yang tersusun rapi. Misalkan kalian ngeplog ataupun apa. Nah terus niche tema itu nggak hanya sedikit, tema itu banyak teman-teman. Misalkan nih saya pecah nih, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak, ini saya pecah semua nih buat tema ya, buat kalian takut siapa tahu ada referensi. Yang pertama buat bapak-bapak. Bapak-bapak itu masuknya ke hobi. Hobinya misalkan bapak-bapak mancing, terus misalkan nongkrong sambil bercanda, terus sharing-sharing gitu kan, sharing-sharing sama temen gitu, cerita ini itu kan bisa tuh buat bapak niche-nya. Terus sekarang ke ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sebenarnya lebih banyak yang bisa dijadikan tema, tapi nggak semua ibu-ibu punya waktu dan nggak semua ibu-ibu mau, ya kan? Nah, contoh apa, Bang? Masak, kegiatan sehari-hari seperti beres-beres rumah. Terus misalkan ini apa namanya? Ngajarin anak baca. Ini tuh bisa bisa bikin konten tema yang seperti itu tuh bisa, teman-teman, ya. Cuma kalau ibu-ibu itu nggak punya waktu. Nah, buat ibu-ibu yang nonton video ini, semoga ibu-ibu bisa terbuka dengan pilihan-pilihan tema yang bisa ibu-ibu ambil. Nah, terus yang selanjutnya nih buat ibu-ibu lagi nih, apa ya, tadi beres-beres rumah, masak, terus ngajarin anak. Oh, cara hidup sehat bisa, terus misalkan make up, cara
cara pakai hijab, banyak, ibu-ibu tuh banyak teman-teman, tapi ya karena nggak ada waktu mungkin ya sebagian, itu buat ibu-ibu bisa jadikan referensi ataupun pilihan. Terus next untuk anak-anak ataupun ya muda lah di umuran 15 tahun sampai 20-an, teman-teman itu harus harus apa namanya? Harus berani mencoba hal yang sulit. Ini buat anak muda ya, ini yang anak muda. Kalian harus berani mencoba hal yang sulit dipecahkan. Kalian coba dulu, berjuang dulu dan nggak usah takut gagal untuk umur 15 sampai 20. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena umur-umur segitu itu untuk mencari pengalaman. Dan jika kalian bisa memecahkan hal yang sulit, itu berefek besar untuk diri kalian sendiri. Biasanya seperti itu, teman. Mau dari pengetahuan, dari misalkan dapat duit ataupun dapat value, itu kalian bisa mengupgrade diri kalian di umur-umur segitu. Ya, ini untuk anak-anak di umur 15 sampai 20 dan untuk ibu-ibu, bapak-bapak tadi sudah saya jabarin sudah satu-satu ya kan biar adil gitu semuanya. Dan itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Kenali diri kalian, kenali siapa kalian, ambillah keputusan yang menurut kalian itu bagus. Karena setaunya orang lain nggak bakalan lebih tahu daripada diri sendiri. Oh, saya tahu tuh si itu, si A, B, C tuh kayak gini. Bohong. Yang tahu tuh cuma dirinya masing-masing, dirinya sendiri yang tahu tuh. Ya, teman-teman. Nah, terus next tadi value, terus apa namanya? Personal branding, terus strategi, terus yang keempat yaitu